Yo, what's up brother sister? Sekian lama gue gak bikin konten rekomendasi, gue jadi merasa gak enak sama kalian yang masih setia di channel gue. Sebenarnya gue kehabisan bahasa buat intro. Langsung aja kita ke poinnya. Jadi di sini gue mau nebus anime yang gue rekomendasiin sebelumnya yang endingnya itu pada ngegantung kagak jelas. Jadi di sini gue udah rangkum dan bisa kalian simak 10 anime winter 2020 terpopuler. By the way, sebelum dengerin pembahasannya lebih lanjut, gue saranin kalian buat like dan subscribe dulu biar gue bisa nyariin anime lagi buat kalian dan sekaligus nambah semangat bikin videonya. Dan enjoy. Deretan pertama ada Triple Coma Bear. Nyeritain si heroin yang kerjaan cuma main game sampai-sampai dia ini jadi punya dunia baru atau yang kita kenal sebagai isekai. Ini Yuda gadis 15 tahun statusnya tuh nggak sekolah. Meskipun dia nggak sekolah, dia ngehasilin duit banyak banget dari main saham. Ceritanya dimulai ketika Yuna ini login ke dalam game. Ya sebenarnya ada nama gamenya tapi pakai bahasa Inggris. Apal guanya, cuman pas gue nyebutin tuh lidah gue kepelintir. Ya, kemudian ada semacam pembaruan dalam gamenya yang dimana game tersebut itu memberikan satu buah peti kepada para pemain yang main game di atas rata-rata manusia normal. Di situ si Yuna ini memilih salah satu peti yang ternyata isinya adalah baju apa ya bilangnya maskot ya. Aulah. Pokoknya dia tuh dapat baju beruang lucu dan langsung diseret masuk ke dalam game yang dia tuh nyadar kalau nggak ada player lain yang main selain dia. Ketika itu juga Yuna baru nyadar kalau dia tuh nggak bisa ganti kostum. Dia tuh gak betah banget pakai kostumnya dengan alasan kostumnya tuh malu-maluin. Dan dia akhirnya pun memutus untuk pergi ke guild tuh terima misi sekaligus mempelajari dunia barunya. Si Yuna tidak menyangka ternyata pakaian maskotnya itu memiliki kekuatan yang overpower. Bahkan gak butuh waktu lama dia tuh sudah dikenal banyak orang karena kekuatannya. Yang bikin gue suka sama anime Kuma Kuma Bear karena jalur ceritanya yang ringan sekaligus gak bikin boring. Ya belum ngecewain lah sejauh yang gue tonton. Kalau misal kedepannya nih gak ngenakin, ya jangan nyalain gue juga ya, kan sama-sama nonton. Lagi juga kan gak sesakit setelah nonton Boku no Pico. Majono Tabi-Tabi. Kisah petualangan gadis kecil yang terinspirasi oleh buku yang dibacanya. Kisahnya ini berawal dari gadis kecil yang bernama Elena yang hobinya itu adalah baca buku. Ketika Elena ini membaca buku kisah catatan harian Sinai, sang gadis penyihir yang berkeliling ke seluruh penjuru negeri. Dan kemudian dia itu mulai bermimpi bahwa suatu hari itu dia bakalan bertualang ke seluruh penjuru negeri dan membuat buku hariannya sendiri. Karena Elena adalah anak yang jenius, dia itu berhasil lulus sebagai murid penyihir termuda sepanjang sejarah. Dan sesuai sistem yang ada, dia diharuskan mencari penyihir untuk dijadikan guru. Gunanya buat ngedapetin pengakuan bahwa Elena telah menjadi penyihir resmi. Di sini gue hampir nggak paham sih kenapa dari semua penyihir yang ada nggak ada satupun dari mereka yang menerima Elena. Ya meskipun di anime ini juga nggak ditaruh dibahas sih. Dan sampai Elena putus asa, dia tuh nggak sengaja nguping pembicaraan kedua orang tuanya kalau di tengah hutan itu ada penyihir dengan julukan penyihir debu binatang. Ya pada akhirnya Elena pun datang ke hutan buat nemuin penyihir debu binatang. Dan ya akhirnya Elena pun diterima sebagai muridnya. Sebulan Elena berguru, si sensei ini sama sekali nggak ngajarin apa-apaan. Sampai pada waktunya si sensei yang gua nggak tahu siapa namanya, dia tuh ngasih tahu dia ngelakuin semua ini karena orang tuanya yang menginginkannya. Ya paham lah, sebagai orang tua mereka pastinya nggak mau dong satu-satunya gadis kesayangan mereka itu pergi untuk bertualang. Apalagi anak cerdas cantik pula. Emangnya kalian gitu kan, sadar diri aja lah, mukanya minus, kelakuan macam setan, minta bertualang gitu, boro-boro ditahan, disuruh jam pulang mungkin. Udah pernah gue soalnya. Setahun berguru, Elena pun semakin kuat aja dan berhasil mendapat pengakuan serta julukan penyihir kelabu. Dan karena si sensei adalah salah satu penyihir terhormat yang mengharuskannya untuk pergi, dan gak cuman Elena aja yang sedih, bahkan gue juga turut sedih karena gue gak bisa ngeliat kedua opanya lagi. Paham lah ya. Dan esoknya Elena pun memulai pertualangannya. Sepanjang jalan ia bertemu dengan macam-macam orang. Pertemuannya dengan orang-orang tersebut membuatnya tumbuh berkembang dan menjadi bagian dari kisahnya. Tonikaku Kawaii. Bukan anime Gotobun yang spoiler dikit di awal kalau ending cerita itu bakalan ada wedding, melainkan benar-benar nikah di episode awal. Diawali dari kisah remaja berumur 18 tahun bernama Nasa yang gak sengaja ketemu sama gadis kawaii bernama Tsukasa. Bahagia sih, gue juga langsung jatuh cinta kalau ketemu sama Neng Tsukasa. Sayangnya dia udah jadi bini orang. Halu anjay. Lanjutnya, si Nasa pun jatuh cinta pada pandangan pertama. Nasa pun langsung mencoba memperkenalkan dirinya dengan cara berbicara langsung dengan Tsukasa. Sayangnya si Nasa ini lagi apes banget. Di tengah jalan dia tuh malah ngalamin kecelakaan, di mana si Nasa ini kok kayak ketabrak truk. Lanjutnya, ketika si Nasa ini dalam kematian, dia tuh malah dengan spontan segera nyari Tsukasa dalam keadaan luka serius. Di tengah turunnya salju, akhirnya Nasa pun berhasil ketemu lagi sama Tsukasa dan gak pakai basa-basi lagi, dia tuh langsung nembak Tsukasa buat jadi pacarnya. Sayangnya, Tsukasa ini nolak jadi pacarnya. Tsukasa bilang kalau dia cuma pengen jalin hubungan jika mereka berdua tuh menikah. Cowok jenius dan kelakuan polos langsung ngein aja tanpa pikir panjang. Mewakili kita sekali ya. Gak lama dari kejadian malam itu, Tsukasa pun datang ke rumah Nasa buat ngurusin formulir pernikahan mereka berdua. Dan kini mereka pun resmi jadi pasangan suami istri.
Dan di setiap episodenya kita bakalan disuguhin sama kehidupan mereka berdua yang disertai komedi dan unsur romance. Gua rasa kalian gak bakalan bosen dah kalau nonton Tony Kaku Kawaii. Lumayan lah buat ngisi akhir tahun para jomblo yang lagi nunggu season 2 dari Kanojo Rental. Kami sama Ninata, anime yang menurut gue asik banget sih buat ngisi waktu nganggur. Kalau ngomongin heroinnya, di sini tuh heronya bawel plus imut. Gue aja greget banget gitu kan. Skin yang paling gue suka tuh adalah waktu dia ngenalin diri, sekaligus kesel sama nama MC-nya lebih cakep darinya. Jadi anime ini nyeritain tentang kehidupannya Nyoto Narukami, yang dimana kehidupan normalnya jadi berubah ketika munculnya seorang gadis loli bernama Hina yang ngaku-ngaku bahwa dirinya adalah seorang dewa maha tahu yang bernama Odin. Kemudian Odin sama ini mengatakan sesuatu hal yang gak masuk akal bahwa dunia ini akan berakhir dalam 30 hari lagi. Ya, boro-boro Yuta ragu, dengerin aja kagak. Sepanjang animenya berjalan, banyak yang hal terjadi secara mutlak apa yang diomongin sama Hina. Dan karena si Yuta ini suka sama teman masa kecilnya, namanya Isazami kalau nggak salah. Iya, jadi si Hina ini menjadikan alasan tersebut buat tinggal bareng di rumah Yuta, dengan janji bahwa dia bakal bantu Yuta buat ngedapetin hati Isazami. Ya, gua rasa kalian juga bakalan cukup terhibur lah sama kebawelannya si Hina. Dan begitulah awal dari musim panas mereka sebelum menjelang akhir dunia. Anime yang satu ini kece banget sih menurut gua. Pas pertama kali nonton episode awalnya aja, bahkan baru liat openingnya aja, gua langsung mikir sih anime ini kayak bakalan kece dah. Sejauh yang gua tonton sih, gua sama sekali belum boring sih sama jalur ceritanya. Udah ke depannya banyak yang ngecewain soalnya. Jadi buat kalian yang galau nyari anime apa buat ditonton, gua rasa ini bakalan cocok. Lagi kalian apa sih galau mulu ya? Di hidupan nyata galau. Kalian kan nonton anime karena alasan galau sama kehidupan kalian. Masa milih anime juga galau? Lanjut, cerita animenya cukup simpel, di mana adanya iblis kaiju atau yang mereka sebut dalam anime ini adalah kutukan, yang dimana mereka tuh membunuh manusia sekaligus memakan manusia dengan tidak membaca doa terlebih dahulu. Ya nggak ada lah. Tokoh utama dari anime ini bernama Yuji Itadori. Yuji ini punya seorang kakek yang sedang dirawat di rumah sakit. Tiba-tiba kakeknya itu meminta kepada Yuji untuk selalu membantu orang lain dan mati dalam kesurupan. Enggak lah, dikerumuni banyak orang maksudnya. Dan ternyata itu adalah permohonan terakhir dari kakeknya. Ketika sedang berduka atas kepergian kakeknya, Megumi yang merupakan selaku dari Jujutsu menjelaskan secara singkat-singkatnya bahwa kotak yang ditemui oleh Yuji itu sangatlah berbahaya dan meminta kepada Yuji untuk memberikan kotak yang di dalamnya itu terdapat sebuah segel. Pendengar hal tersebut membuat Yuji khawatir kepada senpai satu ekskulnya dan segera pergi ke sekolah. Di sekolah, teman satu klubnya Yuji ini membuka segel yang diberikan oleh Yuji, dan hal tersebut membuat para monster berdatangan untuk memakan jari kutukan. Saat bersamaan mereka sampai, Yuji ini nunggu di luar gerbang. Gak guna memang. Saat di tengah berduka dan tak ingin kehilangan orang terdekat, ini Yuji ingat sama nasihat kakeknya, dan hal tersebut itu membuat Yuji terobsesi dengan pemikiran bahwa manusia itu harus mati dengan benar. Akhirnya Yuji pun memutusin buat ngebantuin Megumi yang sedang terpojok. Namun karena kutukannya terlalu kuat, akhirnya Yuji pun terpaksa buat makan jari iblis terkutuk tersebut. Dan gue ngebayangin rasanya kayak apa. Dan ketika itu juga Yuji pun menjadi satu-satunya manusia yang dapat mengontrol kemampuannya dari sekian banyak manusia yang mati karena kutukan yang didapatinya. Dan setelah kejadian tersebut, Yuji akhirnya memutusin buat jadi Jujutsu dan mencari serta memakan 20 jari Ryomen. Dan Machi, anime bergenre fantasy adventure yang bisa dibilang hampir mirip sama anime isekai, di mana ada banyak petualang yang masuk ke dungeon buat buru monster sekaligus ningkatin status level mereka. Nyeritain kisah pemuda lemah yang memutuskan menjadi petualang dikarenakan untuk mengisi hatinya yang kosong karena ditinggal selamanya oleh kakeknya. Pada saat itu Bel Caramel ini sama sekali nggak punya bekal apapun, mau uang bahkan teknik bertarung. Dan karena itu nggak ada familia yang mau merekrut dia. Oke, sampai di sini gue bakal jelasin dulu apa itu familia. Familia adalah sebutan untuk sebuah keluarga dengan dewi yang mereka sembah. Dan kuat lemahnya familia itu bergantung pada kekuatan dewi serta kekayaannya. Dan kekuatan serta kekayaan dewi didapat dari kepercayaan para petualang yang menyembahnya. Jadi kayak hubungan mereka itu mutualisme. Singkat ceritanya, si Bel Caramel ini memiliki pertemuan yang ditakdirkan dengan seorang dewi Hestia. Seorang dewi miskin yang lagi nyari pengikut. Jadi emang benar-benar mereka ini mulai dari minus. Dalam waktu singkat ternyata si MC ini jadi super overpower dan terkenal karena kecepatan Bel dalam berkembang. Dan pastinya gara-gara hal tersebut menarik perhatian sekaligus hatinya para cewek-cewek. Apalagi si heroinnya tuh jadi alasan gue tetap nonton. Dan apalagi ditambah sama kelakuan prosesi Bel yang gak semesem Issei. Jadi gue saranin buat kalian yang pada bingung mau nyari anime apaan buat nemenin sampai ngantuk. Ya ini cocok.
Kimi to Boku no Saigo menceritakan tentang kekuatan roh. Semua orang yang memiliki kekuatan roh akan ditakuti dan dibenci, sampai adanya pembantaian para penyihir. Dan karena hal tersebut menyebabkan perang besar yang berkecamuk selama bertahun-tahun antara kekaisaran dan kedaulatan Nebulis yang merupakan tempat tinggal para penyihir. Di antara perseteruan tersebut terjadinya pertemuan antara seorang kesatria murid yang termuda dalam sejarah kekaisaran dan putri kedaulatan Nebulis. Meskipun mereka adalah musuh bebuyutan, mereka tuh memiliki tujuan yang sama dengan menghentikan perang konyol tersebut dan membentuk dunia baru yang damai. Dan ini bagian skin favorit gue. 大丈夫? ありがとう。 Dan setelah pertempurannya di hutan, mereka ini jadi sering bertemu secara nggak sengaja di daerah kota netral. Sampai di sini gue jelasin dulu kota netral. Kota netral adalah bagian di mana orang kekaisaran dan Nebulis gak boleh bawa masalah kekuasaan jika sudah masuk ke kawasannya. Banyak banget dah kekonyolan yang mereka buat. Dari mereka duduk satu meja, pesanan yang sama, sampai mereka tuh berdebat tentang selera mereka yang sama. Sampai mereka tuh lupa kalau mereka itu bermusuhan. Sampai mereka sudah saling mengenal dan mengetahui kalau tujuan mereka tuh sama, datanglah orang ketiga. Emang orang ketiga tuh ngerusak ya. Lagi enak-enaknya makan bubur, ditampar mayonaise, hancur. Dan ya kalau kalian penasaran sama kelanjutan ceritanya, ya gue juga sama berarti. Ada Chito Shimamura. Gue sebenarnya nggak ngerti sama anime ini. Kenapa ya anime ini yang jadi populer gitu kan? Bahkan anime yang gue suka aja kayak Tonikoku gitu, itu kalah ratingnya. Pas gue nonton episode awalnya, itu gue kelarnya 2 hari. Soalnya gue tuh boring banget sama ceritanya. Dah gitu gak semangat lagi lah nontonnya. Oke lah, gue kelar episode 1 maksain buat kalian. Dan langsung lah gue gaspol ke episode 2 sama 3. Dan ternyata, saya mencium bau. Penasaran? Jadi anime ini berfokuskan kepada Shimamura dan Adachi. Dikenal karena sering membolos, kedua gadis ini menjadi terikat setelah mereka tuh sering bertemu di lantai 2 gedung olahraga. Dan sampai adanya tumbuh rasa posesif dari Adachi ini terhadap Shimamura, mulailah gue rasa animenya menjerumuskan. Ya, saya mencium bau-bau Boku no Pico versi Hawa. Ya, dari cara dia malu-malu, cara dia ngomong sama Shimamura, itu ya siapalah yang gak nyadar kalau yang nonton. Ternyata bener aja nih kalau Adachi ini punya fantasi lain dengan hubungan mereka berdua. Ya, kalau gue sih masih belum bisa nebak ke depannya gimana. Apalagi yang gue sebel sekalipun suka adalah skin animenya yang dari bawah. Yang ngeliatinnya cuma paha doang anjir. Nah, itulah. Gue sebenarnya gak mau banyak ngomong sama anime ini karena sampai saat ini aja gue masih ragu dengan jalur ceritanya. Dan kalau kalian tanya kenapa gue masukin list, ya karena emang Mononana ini anime yang winter yang populer. Jadi mungkin gue bakal ngasih tahu secara simpel aja ya. Dikatakan 5 tahun yang lalu itu ada serangan yang mereka sebut musuh manusia. Jadi musuh manusia ini dikatakannya berbentuk monster dan yang aneh-aneh lah. Singkat ceritanya, di pulau terpencil didirikan sebuah sekolah yang isinya itu anak yang punya bakat. Dan gue rasa dari warna rambut dan jenis kekuatannya sama dengan anime Boku no Pico, Boku no Hero maksud gue. Tuh kan, lagi seriusnya ingat-ingat adegannya dong. Aduh emang ya. Lanjutnya, anak-anak di sekolah ini didoktrin untuk dilatih agar menjadi aset negara. Singkat ceritanya, ada 3 anak baru nih, yang gue sebutin 2 aja ya, karena yang satunya juga gak terlalu dibahas. Ternyata, salah satu dari anak baru ini adalah seorang aset negara yang ditugaskan buat ngebunuh semua anak di sekolah tersebut. Ya, kira-kira gitulah ceritanya. Jadi buat kalian yang pengen cari sensasi baru di mana tokoh utamanya seorang pembunuh berdarah janda, maksud gue darah dingin, ya silakan. Tapi gue ingetin lagi, ini bukan anime gore ya. Lur, sejauh yang gue tonton, gue sama sekali gak liat ada gorengan. Sejauh yang gue tonton animenya juga belum kelar sih. Jadi mungkin kalau udah selesai gue bakal ceritain singkat seluruh seasonnya. Jadi tolong komen deh kalau kalian setuju gue bikin konten nyeritain 1 season tentang si Nana ini. Oke. Hanyo no Yashime. Buat anak tahun 80-90an, apa kabar? Gimana? Masih gak sama Inuyasha? Aduh, gue rasa anime satu ini bakalan narik perhatian banyak banget dari kalangan anak 90-an. Anime dengan tokoh utamanya adalah seorang putri kembar dari sang luman legenda, Susumaru dan Inuyasha. Gak salah denger kok, ini benar-benar anak dari tokoh yang hits banget pada zamannya. Anjay. Dimana anime ini berfokuskan kepada cerita 2 anak kembarnya Susumaru bernama Towa dan Setsuna. Pada scene awal diperlihatkan 2 anak perempuan yang tinggal rukun di hutan. Satu ketika adanya insiden kebakaran hutan. Dengan sergap, Towa pun dan adiknya lari ketakutan. Ya, di sini gak ada bapaknya nggak tanggung jawab. Di sisi manusiawi, dia kan setengah luman ya. Di sisi bodoh amat, sikap seorang bocah yang ingin selamat, Towa itu tanpa sadar ngelepasin genggamannya. Namun ketika ia kembali menghampiri Setsuna, ada pohon besar jatuh yang memisahkan mereka berdua. Dan ketika si Towa ini mencoba mencari Setsuna, ada lubang waktu dari pohon zaman yang membawa Towa pergi ke Jepang modern. Pada akhirnya, Towa pun bertemu dengan adiknya Kagome Higurashi, atau istri dari Inuyasha, Sota Higurashi.
Tanpa banyak tanya, Papa Sota pun langsung mengerti dan mengadopsinya. 10 tahun kemudian di tempat lain yang lebih tepatnya tuh di Ero Feudal, maksud gue era, adanya pertempuran antara Setsuna dan Maroha sekaligus anak dari Inuyasha yang sedang melawan iblis dengan tujuan mengambil dua mutiara yang dimiliki Setsuna dan Maroha. Dimensi yang menghubungkan dua era akhirnya kebuka lagi, dan Towa pun mengenali bau dan wajah Setsuna. Tapi yang mengejutkannya, yalah lebay amat, Setsuna sama sekali nggak ingat tentang kakak perempuannya. Bergabung dengan Maroha, tiga wanita muda ini melakukan perjalanan antara dua era dalam petualangan untuk mendapatkan kembali masa lalu mereka yang hilang. Kalau kalian nanya, kok Putri Inuyasha-nya jarang keluar, kenapa dia nggak jadi MC? Ya, gue juga rasa gitu sih, agak kecewa. Cuma Maroha ini anaknya tuh bawel kayak Inuyasha, tapi juga dewasa kayak Kagome. Dia itu cuma jadi tulang punggung komedi dari Isaac Aneoso. Peran dia dalam anime ini cuma jadi tulang punggung komedi dari animenya. Haha, nostalgia banget. Daripada nonton Boruto, mending nonton ini sih gue bilang. Ngomongin soal grafik, aduh, gue rasa nostalgia sekali. Jujur ya, gue lebih suka grafik anime 90-an, tapi yang sekarang bagus juga kok, kayak Tenkin no Koto Kimi no Nawa gitu. Dan itulah 10 rekomendasinya. Gue cuman mau bilang mohon maaf bila ada salah-salah kata. Pantat gue udah mati rasa nih. Jadi sampai berjumpa di video berikutnya. Bye.